Sambil santai, enaknya kita bahas MU yang sepertinya di musim ini lagi nggak santai ya. Oke. Kembali di program Kandang Lawan teman-teman, dan jangan lupa sebelum kita masuk ke pembahasan, subscribe dulu channel ini karena subscribe gratis, tidak bayar dan tinggal cetut saja ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke MU-nya sendiri, coba kita bawa dulu sudut pandang kita ke supporter dulu. Bukan soal supporter yang nggak sejalan lagi dengan pemiliknya ya, atau dengan Bapak Glazer ya, bukan, itu udah lagu lama. Tapi kenapa? Jadi gini teman-teman, secara umum supporter itu kan adalah komponen yang paling penting dalam sepak bola dan juga sebuah klub, dan hubungannya itu saling bergantung. Sesuatu yang cukup sulit memang untuk dijelaskan. Nah, mungkin suatu saat kita akan bahas sendiri ya, topik tersendiri soal kenapa hubungan sebuah klub dan supporter itu bisa sebegitu spesialnya. Nah, itu akan kita bahas di episode lain aja ya. Nah, tapi yang jelas teman-teman, supporter itu biasanya terbagi menjadi dua tipe atau dua jenis ya. Tapi kalau ada lebih dari dua, teman-teman boleh tulis di kolom komen ya. Yang selalu saya temukan dan itu ada di sekitar saya juga, itu yang pertama adalah yang fanatik, atau dia tuh garis keras, pokoknya maunya tuh taunya klub yang disayangi atau klub yang disukai itu harus menang di setiap pertandingan. Dia pokoknya harusnya nggak boleh kalah. Kalau kalah pokoknya nyari pembenaran dan lain-lain, atau menyalahkan wasit, atau menyalahkan stadion, menyalahkan rumput, menyalahkan pokoknya ya kayak gitulah kira-kira. Hal-hal yang tanpa disadari memiliki banyak impact yang terkadang kurang nyaman bagi supporter lain atau bahkan bagi sesama supporter dari klub tersebut gitu. Contohnya misalnya nih ya, paling gampang nih, ada kegiatan nobar teman-teman, nonton bareng, tidak di stadion, nonton bareng di sebuah venue, berantem. Nah, apalagi nonton di stadion. Nah, itu kan akhirnya akan menjadi mengganggu bagi supporter yang lain gitu, atau dengan jenis yang lain. Dengan jenis yang kedua itu adalah jenis-jenis supporter yang melihat sepak bola itu sebagai sebuah hiburan, sebagai entertain, sebagai tempat untuk menguji adrenalin, tempat untuk menguji simpati, bahkan hingga empatinya pun terkena gitu. Yang kalau melihat timnya sedang dalam kondisi yang buruk, itu tidak serta-merta langsung menyalahkan klubnya, tapi mencoba melihat dulu nih, klub kecintaannya itu sedang kena apa sih. Itu coba melihat dulu, oh mungkin memang beneran salah klubnya karena beli pemainnya ngawur, atau beli pelatihnya ngawur, atau malah mungkin pelatihnya salah pelatihnya, kenapa tidak membeli back, atau kenapa telat memasukkan atau telat melakukan pergantian pemain misalnya. Nah, tapi tidak serta-merta gitu. Jadi dia melihat dulu, melihat fakta yang ada terjadi di lapangan, kenapa, dan baru dianalisa sedikit dari sudut pandang supporter. Oh kayaknya salah pelatihnya deh, oh kayaknya salah pemainnya deh. Nah, jenis supporter ini biasanya melihat perjalanan klub kesayangannya itu dengan akal sehat. Tapi yang menarik nih teman-teman, walaupun ada dua tipe supporter yang berbeda ini, mereka tuh sebenarnya memiliki kesamaan. Mereka akan sama-sama menangis haru ketika tim kesayangannya itu menang ataupun meraih trofi, atau mereka akan menangis sedih ketika tim kesayangannya kalah. Lucu ya sebenarnya, supporter dan klub itu lucu sebenarnya, menarik gitu loh. Nah, kalau kita masuk ke pembahasan MU nih sekarang teman-teman, kita akan melihat MU ini dari zamannya setelah ditinggalkan oleh Sir Alex Ferguson. Untuk informasi aja nih ya teman-teman ya, Sir Alex Ferguson itu sudah total 27 tahun menangani Manchester United, di mana beliau pensiun ataupun pergi meninggalkan MU itu di tahun 2013. Boleh dicek. Nah, sejak itulah
MU yang kita kenal sangat super power, MU yang kita kenal sangat sulit untuk dikalahkan, ini menjadi MU yang berada di fase transisi. Nah, saya melihat dari situasi MU sejak ditinggal Ferguson tuh ada beberapa faktor yang sebenarnya membuat MU sampai musim ini itu masih sulit untuk bisa berada di level tertinggi mereka. Yang pertama yang saya lihat itu saat itu adalah sosok Ed Woodward yang banyak ngaconya perihal transfer pemain. Untuk informasi nih teman-teman, Ed Woodward itu berada di MU sejak tahun 2012 sampai 2022. Artinya di 2012 sampai 2013 itu ada Ed Woodward di awal kehadirannya, dan itu adalah tahun terakhir bagi Sir Alex Ferguson. Yang artinya 9 tahun setelah itu transfer pemain ini sudah tidak ada campur tangan Fergie, dan yang terjadi adalah teman-teman yang supporter MU bisa cek sendiri ya. Selama 10 tahun Woodward di klub, seperti apa transfer pemain yang terjadi? Mungkin ada pemain yang datang dan tepat bagi klub, tapi yang ternyata flop. Menurut kalian banyak nggak? Sepertinya sih banyak ya. Dan salah satu yang paling fenomenal adalah bek termahal Liga Inggris milik Manchester United yang saat ini mengenakan nomor punggung 5. Oke, poin kedua yang saya lihat juga adalah kurang sabar. Terbukti sudah beberapa pelatih ini ya yang coba pegang MU dan dianggap gagal dalam waktu yang bahkan belum sampai 3 atau 4 tahun menangani klub sudah didepak. Bahkan salah satunya di tahun pertama setelah Fergie cabut itu ada David Moyes tuh. David Moyes adalah pelatih yang dipilih langsung oleh Ferguson sebagai suksesornya, sebagai penerusnya yang dipercaya dia bisa membawa MU menuju ke kejayaannya lagi. Nah, padahal ya teman-teman, bagi teman-teman supporter Manchester United yang benar-benar tahu MU, Sir Alex Ferguson itu harus menempuh 3 tahunnya di MU tanpa gelar. Bahkan di tahun 1990 Fergie itu hampir dipecat, dan yang minta dipecat adalah supporternya sendiri karena 3 tahun menangani MU tanpa prestasi, bahkan hampir degradasi. Dan sekarang beliau jadi legenda pelatih MU dengan trofi yang sangat banyak, dan membawa MU di era Premier League itu sangat sulit sekali dikalahkan. Hebat gak tuh Fergie? Dan waktu itu kenapa gitu? Andai saja saat itu MU benar-benar memecat Ferguson, entah seperti apa MU sekarang. Tapi ternyata tidak. Masih ada kesabarannya dikit lah, 3 tahun loh. Coba lihat rapot pelatih-pelatih setelah Fergie. Teman-teman bisa cek David Moyes, lalu kemudian ada Jose Mourinho, ada Louis van Gaal, ada Ryan Giggs, dan juga Ole Gunnar Solskjaer sebelum Ten Hag. Itu berapa tahun mereka menangani MU? Apakah sampai 3 tahun atau hampir 3 tahun? Ada yang sampai 4 tahun? Belum. Lalu kemudian poin ketiga, MU yang sekarang ini terlalu banyak pemain tua. Dengerin dulu, pemain tua yang diandalkan jadi starter. Ini konteksnya berbeda dengan pemain tua yang ada di sebuah klub dan fungsinya adalah untuk menjadi balancing, menjadi mentoring bagi pemain-pemain muda. Dan biasanya jam terbangnya atau jam bermainnya di klub tersebut tidak sebanyak pemain-pemain muda. Jadi memang dia harus dihadirkan, tapi tidak harus selalu menjadi starter. Nah, bedanya MU yang sekarang ini, jika Casemiro, Varane, dan Eriksen tidak bermain sejak awal, ini biasanya permainannya akan sedikit kurang imbang, atau permainannya akan sedikit kurang menggigit gitu.
Kenapa ya? Nah, itu perlu dicari tuh kenapa tuh. Casemiro, Varane, Eriksen, bahkan sekarang ada Jonny Evans teman-teman yang juga sudah usianya 35 tahun. Jonny Evans yang mungkin akan jadi starter karena Varane dan Lisandro sedang pemulihan cedera ya. Ini kan akan menjadi tanda tanya. Kenapa harus ada mereka di starter? Mereka bisa aja masuk di babak kedua atau mungkin starter tapi tidak lama. Jadi menit-menit 60 itu udah diganti karena memang faktor usia kan pasti akan mempengaruhi faktor fisik pemain tersebut. Apalagi Eriksen yang punya gangguan pada jantungnya, dan juga Casemiro tidak akan terus bisa bermain Spartan saya pikir, karena usia yang semakin tua pun akan membuat dia juga akan semakin lambat dan juga tidak akan seperti masa jayanya dulu ketika usia prime-nya. Nah, poin keempat ini nih, MU ini belum akan sesuai harapan supporter kok di musim ini, dan itu yang harus diketahui teman-teman. Karena apa? Karena mendekati bursa penutupan transfer kemarin, ada pemain-pemain yang baru datang dan otomatis pemain-pemain tersebut harus adaptasi. Sebut saja Reguilon, Sofyan Amrabat ataupun Højlund ya, yang udah main di lawan Arsenal, pasti butuh adaptasi teman-teman. Sehingga MU belum akan sesuai harapan supporter untuk bisa terus tampil bagus, untuk bisa terus menang, untuk bisa bahkan apalagi Tsunami Trophy ya kan. Jangankan yang pemain-pemain baru, pemain-pemain yang lama aja belum semuanya tuh bisa nyetel gitu dengan Ten Hag sebenarnya. Itulah yang harus dipahami sebenarnya di situasi MU di musim ini. Dan di poin kelima adalah gini teman-teman, bagaimana sebenarnya cara MU itu menghadapi pemain-pemain muda potensial yang berbakat. Selama ini sudah banyak loh teman-teman pemain-pemain muda yang dalam tanda kutip terkena masalah di luar lapangan atau di sosial medianya gitu. Sebut saja ada Mason Greenwood, lalu sekarang ada Anthony. Walaupun kita tidak tahu ya bagaimana perkembangan kasusnya, ya mudah-mudahan saja Anthony tidak mengalami nasib yang serupa dengan Greenwood. Sancho yang ternyata cukup berani ya, dia membalas Bapak Ten Hag ya, hebat sekali lah. Dan itu yang di musim ini. Yang sebelumnya teman-teman masih ingat ada Jesse Lingard. Ini adalah talenta yang sangat berbakat dimiliki tim nasional Inggris, tapi sayang sekali karirnya yang cepat meroket tersebut akhirnya harus cepat mendarat juga gitu. Terakhir bermain untuk Nottingham Forest dan sekarang belum tahu dia bermain di klub mana, atau bahkan mungkin dia belum memiliki klub. Itu tadi beberapa nama yang mungkin memiliki problem di luar lapangan gitu. Bagaimana dengan pemain-pemain yang ada di dalam lapangan? Apakah ada problem? Itu poin yang keenam. Masih banyak terlalu egoisme ataupun permainan individu yang dimunculkan di tengah pertandingan. Ambil contoh Rashford. Teman-teman bisa mengecek statistiknya. Dalam satu pertandingan 90 menit, berapa kali Rashford ini melakukan passing kepada rekan setimnya yang berada di posisi yang lebih menguntungkan untuk mencetak gol. Atau ginilah, berapa kali Rashford mencetak assist. Teman-teman bisa cek dulu di sana. Rashford, number 10 from Manchester United ya. Ada lagi kaptennya MU adalah Bruno Fernandes. Kalau masih ingat di pertandingan final menghadapi Newcastle yang saat itu Newcastle diperkuat oleh Loris Karius, MU menang, MU dapat trofi. Tapi ada hal yang menarik di mana di situ ada Casemiro yang mengkritik, mempertanyakan kepada Bruno kenapa. Bahkan di situ secara gestur pun terlihat kenapa kamu tidak memberikan passing kepada rekanmu yang memang lebih luas atau bisa mencetak gol. Why? Malah ditembak sendiri. Tapi teman-teman, perjalanan MU ini masih jauh. Perjalanan Manchester United ini masih harus melanjutkan game di Liga Inggris, di Liga Champions, dan juga turnamen-turnamen lain yang sudah menanti juga gitu.
Dan di dalam sepak bola apapun bisa terjadi ya. Dan saya pikir kunci bagi Manchester United di musim ini adalah kesabaran. Kesabarannya itu tidak hanya dari supporter saja loh teman-teman, tapi dari semua pihak. Dari supporter, dari internal klub, pelatih hingga pemain tersebut, hingga para pemain nih. Kenapa? Ya karena banyak hal yang harus dibenahi, dan itu tidak bisa dibenahi secara instan. Butuh waktu. Dan untuk bisa menjalani waktu, untuk bisa tepat membenahi pada titik-titik yang harus dibenahi, itu memang butuh kesabaran. Bagaimana teman-teman supporter MU, apakah kamu sabar? Sebenarnya banyak contoh-contoh pelatih yang berhasil meraih sukses dan itu buah dari kesabaran. Paling dekat sebut aja Pep Guardiola yang akhirnya treble sejak 7 tahun mengenangani City. Fergie yang tadi sudah kita bahas 3 tahun loh, dia sudah hampir dipecat dan bahkan supporter minta dia untuk out. Akhirnya berhasil menciptakan MU yang kalian cintai sekarang. Sejarahnya ya, tapi kalau dari klub rival, klub yang saya suka, Liverpool, Klopp ini dengan Liverpool butuh 4 tahun untuk bisa meraih trofi pertamanya bersama Liverpool, yang akhirnya trofi kedua muncul, trofi ketiga muncul, trofi keempat muncul, 5, 6, 7 ya. Dan sudah banyak trofi yang sudah klub raih. Dan sepertinya musim ini akan bertambah. Nah itulah teman-teman, bahwa sepak bola memang semenarik itu. Dan bagi kalian yang melihat sepak bola ini tidak hanya sekedar hasil akhir, selamat ya. Kalian sudah menemukan esensi sepak bola yang menyenangkan. Teman-temanku semuanya, terima kasih sudah menonton episode spesial MU ini ya. Kita membahas tentang situasi MU di musim ini. No hard feeling pokoknya buat supporter MU. Dan semoga pembahasan ini bisa semakin membuka kita tentang situasi MU di musim ini. Memang perlu banyak hal yang harus dibenahi dari semua part ya, dari sebuah klub sepak bola Manchester United. Jangan lupa like, share ataupun komen. Buat teman-teman yang mungkin setuju atau enggak, boleh bebas, silahkan di komen, bisa. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel KB1. Kardi baik pamit, salam KB1.